saved your life. Fucking zip it! How do you know my dog's name? Because I named him. Where are you going? Film diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki bernama Adam di tahun 2050. Saat itu ia nekat mencuri sebuah pesawat luar angkasa untuk melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Ia lalu dikejar dan diserang oleh pesawat lain, namun ia berhasil lolos dengan masuk ke sebuah portal perjalanan waktu. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Adam di tahun 2022. Di masa itu, Adam masih berusia 12 tahun. Seorang anak kelas 6 SD yang selalu dibully oleh teman sekelasnya, yaitu Chuck dan Ray. Karena perkelahian mereka, Adam seringkali dihukum, bahkan sampai diskors oleh pihak sekolah. Dan hal itu sering membuat ibunya pun marah pada Adam. Baru diketahui kalau Adam tinggal berdua dengan ibunya semenjak kematian ayahnya 2 tahun silam. Setelah 2 tahun berduka, ibunya kini sudah mulai membuka hati untuk lelaki lain. Oleh sebab itu, saat malam tiba, ibu Adam berpamitan pada Adam untuk dinner bersama rekan kerjanya. Look at that. It's not a date. I don't think it's a date. Your dress thinks it's a date. Saat ditinggal sendiri, Adam hanya menghabiskan waktu dengan bermain video game bersama dengan anjing peliharaannya yang bernama Hawking. Di tengah keseruannya itu, listrik di rumahnya tiba-tiba mati total, disertai dengan Hawking yang berlari ke arah hutan yang ada di belakang rumahnya. Adam kemudian mengejar Hawking yang masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang ayahnya. Dan di sanalah ia pun bertemu dengan Adam yang datang dari tahun 2050. Entah apa yang terjadi, Adam gagal melakukan pendaratan di tahun 2018 dan malah terjebak di tahun 2022. Kini ia terpaksa harus bersembunyi di sana sementara waktu sambil menunggu pesawatnya diperbaiki sekaligus mengobati luka di perutnya. Adam kecil masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah melihat semua kesamaan mereka, ia pun akhirnya mengerti kalau lelaki dewasa yang ia lihat saat ini ternyata adalah dirinya dari masa depan. Setelah itu, ia pun mengajak Adam kecil untuk keluar memeriksa pesawatnya, karena pesawat itu didesain berdasarkan DNA-nya. Jadi, Adam dewasa membutuhkan Adam kecil untuk mengaktifkan pesawat tersebut. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam pesawat dan mulai menjalankan proses perbaikan otomatis dari pesawat. Rencananya, Adam akan tetap berada di sana sampai pesawatnya selesai diperbaiki. Barulah ia kembali melanjutkan perjalanan waktu ke tahun 2018. Keesokan harinya, Adam terbangun dan bersiap-siap pergi ke apotek membeli obat untuk mengobati lukanya. Sebelum pergi, Adam kecil menyuruh Adam untuk mengganti baju dengan baju milik mendiang ayah mereka, karena ia tak mungkin menggunakan baju seragam angkatan udara dari masa depan. I used to love this jacket. Dad did too. Setelah membeli obat, Adam melihat Adam kecil yang sedang dibully oleh Ray dan Chuck. Ia rupanya masih mengingat jelas kedua anak itu. Ia pun memberi tips pada Adam kecil untuk berani melawan mereka. Namun sayangnya Adam kecil tetap saja kalah dan Adam dewasa hanya melihat ia dipukuli. Hal itu pun membuat Adam kecil sakit hati dan langsung pergi meninggalkan mereka semua. Setelah Adam kecil pergi, barulah Adam dewasa memberikan peringatan untuk Chuck dan Ray agar tidak mengganggu Adam lagi. You like to kick ass, you're a big kid, but if you go near Adam again, I'll know. And I will find you, Ray. Di rumah, Adam kecil mengurung diri di garasi dan menemukan barang-barang milik Adam. Ia pun menanyakan pada Adam tentang siapa wanita yang ada di handphonenya. Adam lalu jujur kalau wanita itu adalah istrinya yang bernama Laura. 4 tahun yang lalu, istrinya diketahui melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Namun sampai saat ini, ia tak kunjung kembali. Jadi itulah alasan mengapa Adam memutuskan untuk menyusul istrinya. Selain itu, Adam juga menyinggung perihal Maya Sorian, yaitu rekan kerja ayah mereka yang terkenal jahat. Tak disangka, mesin penjelajah waktu ternyata dibuat oleh ayah mereka sendiri. Ayah mereka adalah seorang profesor fisika yang sangat jenius. Ia pun membuat akselerator partikel magnetik yang ia namakan The Adam Project, di mana proyek itu didanai sepenuhnya oleh Sorian.
Namun semenjak kematian ayah mereka, Sorian tiba-tiba berubah menjadi orang yang tamak dan haus kekuasaan. Ia mulai memanfaatkan teknologi buatan ayah Adam demi bisa memperkaya dirinya sendiri. Walaupun ia tahu kalau perbuatannya itu juga berdampak pada kehancuran dunia. Kemungkinan besar Laura, istrinya Adam, mengetahui hal tersebut. Jadi ia pun pergi ke tahun 2018 untuk menghentikan semuanya. You're saying Dad invented time travel? Yeah. Not on purpose. Tak lama kemudian, Adam merasakan keberadaan Sorian dan juga pasukannya. Ia pun bersiap-siap dan mengajak Adam kecil untuk kabur. Namun pada akhirnya mereka terlambat karena Sorian dan pasukannya sudah tiba di rumah mereka. Kemudian, salah satu anak buah Sorian yang bernama Christos diminta untuk membawa Adam secara paksa kembali ke masa depan. Namun secara mengejutkan, Laura tiba-tiba datang dan membantu Adam. Tak disangka selama ini ia juga ternyata terdampar di tahun 2022. Ia pun menyerang pesawat Sorian dan juga bertarung bersama dengan Adam. Setelah mengalahkan pasukan Sorian, mereka pun segera berlari ke dalam mobil dan kabur sejauh mungkin. Namun pesawat Sorian tetap tak menyerah dan lagi-lagi mengejar mereka. Sorian lalu mengirim beberapa pasukan untuk menyerang mobil Laura. Beruntung mereka semua masih bisa menghadapi setiap serangan dan berhasil kabur meninggalkan Sorian dan pasukannya. We have to get off this road fast. What road? Laura membawa mereka berdua ke rumahnya. Di sana, Laura menjelaskan semua temuannya tentang kejahatan Sorian. Selama bertahun-tahun, Sorian berpergian ke tahun 2018 untuk memberitahu semuanya pada dirinya di masa lalu. Karena hal itu, ia pun bisa dengan mudah melakukan manipulasi apapun dan mendapatkan kekayaan dengan informasi yang ia berikan pada dirinya di masa lalu. Oleh sebab itulah, Laura bertekad akan menghentikan pembuatan mesin perjalanan waktu yang dibuat oleh ayahnya Adam di tahun 2018. Hal itu sebenarnya menimbulkan kekhawatiran di diri Adam karena ia takut hal itu akan mempengaruhi masa depan mereka, yang artinya mereka mungkin saja tidak akan bertemu di masa depan. Namun Laura mencoba meyakini Adam karena semua itu demi keselamatan masa depan semua orang. What's that? Tak lama kemudian, pesawat Sorian berhasil menemukan lokasi mereka. Laura langsung menyuruh Adam dan Adam kecil untuk segera pergi ke tahun 2018. Lagi ia mencoba menahan Sorian dan juga pasukannya. Boom. Tell your husband to get his bitch ass out! Ia terpaksa harus mengajak Adam kecil karena kebutuhan DNA pada pesawatnya. Mereka pun akhirnya meluncur bersamaan dengan Sorian yang berhasil membunuh Laura. Hello, Laura. Setelah itu, Sorian mengejar pesawat Adam dan berusaha menghentikan mereka. Aksi kejar-kejaran antara dua Adam dan Sorian pun akhirnya terjadi. Saat sedang bersembunyi, Adam menanyakan pada Adam kecil apakah ia benar-benar akan ikut dalam misi itu. Karena kalau mereka gagal, itu artinya mereka berdua tidak akan bisa kembali ke masa mereka masing-masing. Setelah berpikir sejenak, Adam kecil pun setuju untuk ikut dalam misi tersebut. Akhirnya mereka pun keluar dari persembunyian dan cepat-cepat masuk ke dalam portal waktu. Punch that shit. Oh yeah. It's not meant to be easy. Listen, guys, instead of moaning about it. Sesampai di tahun 2018, mereka bertemu dengan ayah mereka di sebuah kampus. Sebelum menemui sang ayah, Adam mengingatkan pada Adam kecil untuk tidak memberitahukan apapun tentang masa depan kepada ayah mereka. Karena hal itu akan membuat masa depan bisa saja berubah. Tak disangka, sang ayah langsung bisa mengenali anaknya meskipun ia belum diberitahu sama sekali. Adam?
Ia pun langsung menduga kalau kedua anaknya itu datang menggunakan mesin perjalanan waktu yang ia ciptakan. Adam bersaudara pun langsung mengatakan tentang kejahatan yang Sorian lakukan. Sang ayah tampak tidak percaya kalau rekan kerjanya akan melakukan kejahatan seperti yang Adam katakan. Justru keberadaan mereka berdua di sana adalah salah satu kesalahan yang bisa merusak aliran waktu di masa depan. Karena ayahnya terus mengatakan hal itu, Adam pun merasa sangat kesal dan memilih pergi meninggalkan mereka. Selang beberapa saat, Adam kecil pun menghampirinya. Ia mengatakan kalau ia mengerti mengapa Adam terlihat sangat membenci ayahnya. Hal itu terjadi karena ia memilih untuk menumbuhkan rasa benci pada ayahnya daripada harus merasakan pahitnya kerinduan karena mereka sejatinya tidak akan bisa bertemu lagi. Padahal kalau diingat lagi, dahulu ayahnya selalu menyempatkan waktu untuk bermain bola sepulang bekerja. Tak peduli betapa lelahnya ia. Hal itu pun membuat Adam akhirnya sadar betapa ia sangat merindukan ayahnya. Keesokan harinya, Adam dan Adam kecil memutuskan untuk pergi ke perusahaan Sorian dan menghancurkan mesin perjalanan waktu tanpa bantuan sang ayah. Adam akan bertugas menyusup ke dalam perusahaan, sementara Adam kecil bertugas menyerang dengan kemampuan bermain video game yang ia miliki. Tak disangka, saat Adam sedang di situasi terdesak, sang ayah tiba-tiba datang membantunya. Adam dan ayahnya pun masuk ke dalam perusahaan dan pergi ke tempat mesin perjalanan waktu. Sementara mereka berdua masuk ke dalam perusahaan, Adam kecil yang sibuk memainkan drone ditangkap oleh Sorian dan pasukannya. Sesampai di ruangan mesin, sang ayah pun mencabut drive penyimpanan data dan menyerahkan pada Adam. Tanpa drive itu, mesinnya tidak akan bisa bekerja ataupun diprogram ulang oleh siapapun. Setelah mengambil draft itu, Sorian dari masa depan dan masa sekarang serta beberapa pasukannya masuk mengepung mereka. Sorian lalu menyuruh Adam untuk segera menyerahkan drive-nya, karena jika tidak, ia tak segan-segan akan membunuh Adam kecil. Adam pun memberikan kode pada Adam kecil sehingga ia pun langsung mendorong tangan Sorian yang membuat pelurunya terbang ke arah mesin perjalanan waktu. Kerusakan pada mesin membuat situasi menjadi kacau karena mesin itu mulai menyerap benda-benda di sekitarnya. Di tengah kekacauan itu, Adam berhadapan dengan Kristos. Sang ayah bertugas untuk menghentikan kekacauan tersebut. Beruntung dengan kemampuannya, Adam berhasil mengalahkan Kristos dan melemparkannya ke dalam waktu. Setelah itu, dua Sorian mengancam Adam dan ayahnya dengan menggunakan pistol yang ia miliki. Ia memaksa sang ayah untuk segera menyerahkan drive penyimpanan yang mereka ambil. Sorian dari masa depan menyuruh dirinya di masa lalu untuk membunuh mereka. Namun nyatanya Sorian di masa lalu terlalu takut untuk menjadi seorang pembunuh. Alhasil Sorian pun mengambil pistolnya dan menembakkan peluru ke arah ayahnya Adam. Tak disangka sang ayah yang jenius ternyata sudah memprediksi hal itu. Karena ia tahu kalau pelurunya akan berbelok ke arah Sorian di masa lalu. Dan hal itu tentunya membuat Sorian di masa depan juga menghilang. Setelah semua kejadian itu, sebelum kembali ke masa mereka masing-masing, Adam dan Adam kecil memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan bermain lempar bola bersama sang ayah. Kemudian film pun diakhiri dengan memperlihatkan dua Adam kembali ke masa mereka masing-masing. Adam kecil kembali bertemu dengan sang ibu dan menjadi lebih harmonis. Sementara Adam dewasa akhirnya bisa bertemu lagi dengan Laura. Dan film pun selesai.